Shalom, shalom jemaat, shalom JKI Mawar Sharon, selamat pagi. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang luar biasa pagi hari ini. Saya betul-betul diberkati oleh puji-pujian dan penyembahan dan semua tim yang bertugas pada pagi hari ini. Saya percaya setiap dari kita pun yang di rumah juga menikmati ibadah karena ada orang-orang teman-teman kita yang bekerja luar biasa pagi hari ini. Pagi hari ini kita masuk dalam bulan Agustus, yaitu kalau Bapak Ibu tahu adalah bulan kemerdekaan dari Republik Indonesia. Satu hal yang menggembirakan, kita sudah merayakan tahun ini tahun yang ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan saya percaya adalah sesuatu yang setiap orang itu pasti mimpikan dan selalu inginkan terjadi dalam kehidupan. Oleh karena itu pagi hari ini saya ingin membahas suatu firman Tuhan yang mengajak kita untuk betul-betul mengerti dan mengalami kemerdekaan sejati dalam kehidupan kita. Anda siap? Anda siap? Ambil Alkitab, ambil catatan, yang terpenting buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita mulai. Saudara, beberapa waktu yang lalu seorang teman saya pernah menceritakan bagaimana dia melayani sebuah pelayanan di penjara, di lembaga pemasyarakatan. Kalau kita lembaga pemasyarakatan itu kita tahu dengan identik dengan gambar ini. Di situ dia pada waktu melayani dia mengutarakan sebuah pertanyaan yang menurut saya cukup aneh. Dia bertanya, "Bapak Ibu," waktu itu bapak-bapak semua ya, bapak-bapak semua yang ada di sini. Berapa banyak dari bapak-bapak di sini yang pernah punya cita-cita, punya mimpi untuk suatu kali ada di dalam penjara ini? Wah, langsung semuanya terdiam semua. Semua jemaat hadirin terdiam, tidak ada suara, tidak ada satu orang pun yang mengangkat tangan. Lalu teman saya bertanya, lalu kalau Bapak Ibu enggak ada satu orang pun yang punya cita-cita untuk menghabiskan hidup di dalam penjara. Pertanyaannya, kenapa bapak-bapak pagi hari ini ada di tempat ini? Satu keheningan yang luar biasa. Saya percaya ada sebuah prinsip kebenaran yang luar biasa yang kita harus mengerti bahwa keputusan-keputusan yang kita buat hari ini akan menentukan masa depan kita. Tidak ada seorang pun saya percaya yang menyaksikan siaran ini, khotbah ini, yang pernah punya cita-cita atau bahkan punya cita-cita untuk anaknya. Supaya suatu kali kebebasannya hilang atau kebebasannya dikurangi. Setiap orang ingin merdeka. Tapi ada kebenaran juga bahwa keputusan-keputusan kita hari ini menentukan masa depan kita. Kita selalu gembar-gembor namanya kemerdekaan di bulan ini. Tapi tahukah saudara bahwa ada yang namanya true freedom? Artinya kalau ada true freedom, saya mau katakan pada pagi hari ini, berarti kita juga harus hati-hati. Karena ada yang namanya false freedom atau kemerdekaan yang palsu. Apa itu kemerdekaan yang palsu? Saudara, ingatkah pada waktu Tuhan menciptakan dunia ini, menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden yang begitu indah. Dia menaruh sebuah pohon di tengah taman. Dikatakan bahwa buah dari taman ini adalah buah pengetahuan yang baik dan jahat. Saya percaya disinilah Tuhan membuktikan bahwa Tuhan adalah pribadi yang pro kemerdekaan. Sangat pro kemerdekaan. Tahukah saudara bahwa Tuhan itu tidak bisa berfellowship, tidak bisa bersekutu dengan kita, dengan manusia, kalau kita ini tidak punya kebebasan untuk memilih. Dia tidak akan bisa, dia tidak akan mau untuk bersekutu, bergaul karib dengan orang yang tidak punya pilihan. Oleh karena itu menariknya buah dari pohon itu disebut buah dari pengetahuan yang baik dan jahat. Seolah-olah Tuhan itu memberikan pilihan kepada manusia. Hai manusia, Adam dan Hawa, aku kasih pilihan. Kalau kamu menganggap aku sebagai Tuhan, ingin fellowship dengan aku,
perintahku sederhana, jangan makan buah itu. Tapi kalau kamu memutuskan untuk menjadi Tuhan atas dirimu sendiri, silakan makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Jadi kemerdekaan yang palsu saya percaya adalah kemerdekaan di mana sepertinya kita bebas. Tetapi kebebasan itu yang kita lakukan tanpa tanggung jawab justru membuat kita terbelenggu di kemudian hari. Kebebasan itu membuat kita terbelenggu di kemudian hari. Kenapa Tuhan menciptakan kita ini merdeka? Karena Kejadian 1 ayat 26 berkata, berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi Tuhan menciptakan manusia sebagai ciptaan yang paling luar biasa. Karena dibuat segambar dan serupa. Artinya manusia itu punya kebebasan memilih dari sejak awal. Apakah mau bersekutu dengan Tuhan, ataukah dia akan membuat keputusan-keputusannya sendiri. Sekali lagi menarik, buah itu namanya buah pengetahuan yang baik dan jahat. Artinya dalam tanda kutip sepertinya Tuhan mempersilahkan, Adam, Hawa, aku kasih pilihan. Apakah kamu mau menjadi Tuhan atas hidupmu sendiri, atau engkau akan terus berfellowship dengan aku sebagai Tuhan dalam hidupmu. Itu pilihan yang menarik. Nah saudara, kalau kita lihat gambar ini, gambar berikut ini, gambar minuman yang pasti menyegarkan, gambar sebelumnya juga. Gambar sebelumnya adalah gambar donat, ya, hal yang manis, permen. Apakah makanan ini makanan yang enak rasanya? Pasti banyak dari Bapak Ibu yang berkata enak. Kalau saya bertanya, kalau kita dikasih pilihan, coba kita renungkan. Sebetulnya pilihan-pilihan makanan tersebut itu adalah pilihan-pilihan tanda bahwa kita bebas atau tidak. Tanda bahwa kita bebas atau tidak. Silakan kembali sebelumnya. Kalau ditanya, kalau kita boleh makan sebebasnya, makan dengan sembarangan sama makan dengan diatur, dengan aturan yang ketat, itu lebih bebas mana? Lebih merdeka yang mana? Beberapa dari kita akan menjawab mungkin, ya pasti merdeka yang makan sembarangan. Yang sembarangan itu kita bisa namanya menikmati kemerdekaan. Kemerdekaan. Betulkah demikian? Kalau tadi gambar yang tadi kita barusan lihat, ada donat, ada permen, ada soda. Tahukah saudara kalau kita bebas mengkonsumsi makanan-makanan ini dengan tanpa tanggung jawab, kita justru akan kehilangan kebebasan kita di masa depan. Ada begitu banyak cerita, ada begitu banyak kisah yang saya dengar, di mana orang yang tadinya merasa bebas makan dengan tidak teratur, dengan sembarangan, tidur dengan pola tidur yang sembarangan, mengatur keuangan dengan pola yang sesuka hati, tanpa ada aturannya. Di kemudian hari justru merasakan bahwa kemerdekaan atau kebebasan yang mereka pikir mereka dapatkan justru diambil dalam kehidupan mereka. Orang yang bebas makan gula suatu hari tidak akan bisa makan gula malah. Itulah satu prinsip yang harus kita ketahui tentang yang namanya kebebasan atau kemerdekaan. Saya mau cerita tentang sebuah kisah nyata, sebuah case study di dunia nyata yang menurut kita pagi hari ini saya berdoa jadi pembelajaran buat kita. Saya ingin memperkenalkan sebuah negara yang Bapak Ibu mungkin jarang sekali mendengar, yaitu negara yang namanya Nauru. Apa namanya? Nauru gitu ya. Nauru itu di mana Pak? Nauru itu ada di Kepulauan Pasifik dengan jumlah penduduk kurang lebih 11.000 orang saat ini. Kepulauan Nauru, bukan kepulauan, maaf, maksud saya Pulau Nauru ini adalah sebuah negara
Jadi bisa bayangkan kota Semarang 2 juta, hanya 11.000 itu sudah membentuk satu negara, Nauru. Nah, cerita yang menarik adalah Nauru itu barusan merdeka beberapa belas tahun setelah Indonesia, beberapa puluh tahun bahkan, tepatnya tahun 1968. Tahukah saudara bahwa Nauru ini dikasih modal sama Tuhan, sumber daya alam yang sangat amat luar biasa. Sekali lagi, Kepulauan Nauru itu letaknya di Kepulauan Pasifik. Dia dikelilingi oleh negara-negara pulau yang lain. Tapi Nauru punya keunikan yang membedakan dengan pulau-pulau yang lain di Pasifik. Dia mempunyai namanya cadangan fosfat. Kalau kita lihat petanya ini, peta dari pulau ini dikelilingi oleh, kalau kita lihat di bagian luarnya, pulau ini dikelilingi oleh kandungan yang namanya fosfat. Bagi Bapak Ibu yang nggak tahu apa itu fosfat, fosfat itu adalah sumber daya alam yang paling dicari untuk membuat namanya fertilizer atau pupuk tanaman. Dan fosfat ini luar biasanya juga dia itu bisa dipakai untuk campuran bahan peledak. Dan kenapa Nauru ini bisa punya fosfat yang luar biasa? Karena dari sejak ratusan bahkan diperkirakan ribuan tahun mereka itu dihinggapi oleh burung-burung dengan spesies tertentu yang kemudian memberikan kotoran, bayangin kotoran yang mengendap, mengkristal ribuan tahun, kemudian berubah menjadi sumber daya yang namanya fosfat. Jadi negara ini bisa dikatakan negara kecil yang sangat kaya. Bahkan tahun 1972, karena mereka terus mengekspor fosfat yang mereka miliki ke negara-negara luar, negara ini menjadi negara nomor kaya kedua di dunia. Bisa bayangkan, negara dengan kekayaan nomor 2 di dunia per kapita. Jadi pada waktu tahun 1972, Nauru mempunyai kekayaan, rata-rata orang Nauru mempunyai kekayaan 3 kali lipat daripada warga negara Amerika Serikat. Jadi bisa bayangkan, Amerika Serikat kita membayangkan negara yang kaya raya. Tapi Nauru 3 kali lipat lebih kaya. Nah, apa yang terjadi? Tahun 1990-an, Nauru yang tadinya nomor 2 terkaya di dunia, tiba-tiba dia menjadi salah satu negara yang paling miskin di dunia. Gimana ceritanya? Mereka begitu mengandalkan yang namanya fosfat tadi, sehingga mereka melakukan namanya pertambangan secara luar biasa, dan oleh karena kekayaan alam yang luar biasa, mereka menjadi negara yang warganya konsumtif, bebas karena uang begitu mudah. Tahukah saudara, dengan banyaknya uang, dengan banyaknya kebebasan finansial, kita sebetulnya mempunyai banyak pilihan dalam kehidupan. Semakin orang itu punya sedikit uang, pilihannya makin dikit. Tetapi semakin orang punya banyak uang, pilihannya semakin banyak. Begitu juga dengan orang-orang Nauru. Karena uangnya begitu banyak, mereka memutuskan untuk menikmati hidup, berleha-leha, nggak usah kerja, toh semua dijamin oleh pemerintah, toh semuanya dapat income secara pasti dari kekayaan sumber daya alam. Mereka jadi masyarakat yang selalu import makanan dari Australia, dari Selandia Baru. Mereka isinya makanan-makanan yang diimpor terus. Mereka nggak pernah yang namanya berusaha untuk membuat pertanian di negara tersebut. Mereka nggak mikir yang namanya peternakan. Yang mereka tahu adalah yang penting datang sudah jadi steak. Nggak perlu jadi hewan, tanaman yang harus dikerjakan dulu, diolah dulu. Semuanya serba instan, serba langsung jadi. Nah, berapa banyak dari Bapak Ibu yang merasa bahwa kayak kondisi kayak gini adalah namanya kemerdekaan, kebebasan. Itulah yang kira-kira dirasakan oleh orang Nauru pada waktu itu. Hanya dalam hitungan 20 tahun. Kandungan fosfat yang terus-menerus diambil, lama-lama habis. Dan bukan saja itu,
karena mereka bertambang dengan sangat liar, mereka juga merusak lingkungan dan merusak pantai mereka yang mestinya indah, yang mestinya bisa jadi tempat pariwisata, akhirnya hancur dan rusak. Akhirnya mereka sudah kehilangan income, dan apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Orang Nauru menjadi orang-orang nomor 1 di dunia dalam peringkat mengenai obesitas. Wah, jadi kalau saudara mau cari pasangan hidup gitu ya, atau pengen cari menantu yang orang bilang ginuk-ginuk gitu, bisa cari ke Pulau Nauru. Pasti obesitas nomor 1 di dunia. Nah, bisa bayangkan yang terjadi saat ini, bahwa negara yang sudah miskin, tidak punya apa-apa, rakyatnya tidak pernah terlatih untuk bekerja, tidak punya usaha apa-apa, sumber daya alamnya habis, sekarang jadi masyarakat yang rentan untuk sakit. Sangat mudah untuk terkena penyakit. Bisa bayangkan nasib dari negara ini. Oleh karena itu ada satu peribahasa ya, ada pepatah selalu berkata bahwa penyesalan itu selalu datang terlambat. Orang Nauru berpikir mereka punya kebebasan pada waktu mereka punya uang. Tetapi dengan uang yang banyak itu ternyata membuat kebebasan mereka hilang. Oleh karena itu kita harus belajar bahwa salah kelola dalam keuangan pun seringkali bisa membuat orang terbelenggu. Artinya ada aturan mainnya, ada caranya untuk kita bertanggung jawab di dalam keuangan. Oleh karena itu, true freedom adalah pada saat kita mengerti bahwa kemerdekaan sejati hanya terjadi pada saat kita kenal dengan kebenaran. Kebenaran. True freedom, kalau saya boleh garis bawahi, adalah truth and freedom. Kalau kita mau memiliki kemerdekaan sejati, kita harus mempunyai truth, kebenaran, dan kemerdekaan bersamaan. Oleh karena itu dalam Yohanes 8 ayat 36, Tuhan Yesus berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kemerdekaan yang kita dapatkan itu karena pribadi kebenaran atau Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, apa kalau begitu? Apa yang pribadi kebenaran atau Tuhan Yesus itu katakan tentang kemerdekaan? Mari kita sama-sama belajar dalam Galatia 5 ayat 13. Galatia 5:13 berkata begini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saya ingin kita berhenti di ayat ini ya. Bagian kedua dikatakan kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Apa sih maksudnya kehidupan dalam dosa? Tahukah saudara bahwa kalau kita ngomongin dosa, dosa itu selalu pusatnya kemana? Pusatnya ke diri kita sendiri. Pada saat kita melakukan dosa, kita melakukan apapun untuk menyenangkan diri kita, bahkan kalau itu merugikan orang lain. Jadi pusatnya kepada diri kita sendiri. Tetapi kebalikannya dikatakan bahwa pada saat kita merdeka, pakailah itu untuk sebagai kesempatan untuk melayani orang lain. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan, kalau kamu punya kemerdekaan, jangan pakai itu untuk melayani dirimu sendiri. Untuk kesenangan, bebas makan sembarangan, bebas tidur dengan sembarangan, bebas pakai uang dengan sembarangan. Itu semua pusatnya, fokusnya ke diri kita sendiri semua. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan, pakai semua kemerdekaan itu untuk melayani orang lain. Dengan kata lain Tuhan Yesus berkata, buatlah pilihan-pilihan agar hidup kita itu lebih berguna bagi orang lain. Amin. Saya minta tim praise and worship bisa maju ke depan. Saya ingin, Bapak Ibu, pagi hari ini ingin menutup dengan sebuah quote yang bagus sekali dari seorang yang namanya James Clear. James Clear adalah seorang penulis buku,
Namanya bukunya adalah Atomic Habits. Saya sangat merekomendasikan, salah satu buku favorit saya yang saya pernah baca. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan tersedia hampir di semua toko buku yang ada di Indonesia maupun toko buku online. Dia mengatakan seperti ini, kemerdekaan sejati bukanlah bebas dari tanggung jawab. Kemerdekaan sejati itu bukanlah bebas dari tanggung jawab, tetapi bebas untuk memilih tanggung jawab yang mana. Tadi firman Tuhan senada berkata bahwa kemerdekaan yang kita miliki itu jangan kau pakai untuk perbuatan dalam dosa, tapi untuk kita kesempatan melayani orang lain. Bukankah pada waktu kita ini melayani orang lain, itu berbicara mengenai namanya tanggung jawab. Tahukah saudara bahwa setiap kemerdekaan itu selalu datang dengan namanya tanggung jawab. Pada saat kita berusaha untuk merdeka atau lepas dari namanya tanggung jawab, justru malah kemerdekaan kita akan diambil, akan hilang. Dan itulah yang disebut dengan namanya kemerdekaan palsu. Saya berdoa tidak ada seorang pun dari kita yang satu kali kelak kemerdekaannya harus dirampas atau diambil. Baik itu mungkin kemerdekaan di dalam kita mengutarakan pendapat, kemerdekaan dalam kita makan, kemerdekaan dalam kita beristirahat, kemerdekaan dalam bagaimana kita mempergunakan uang, diambil dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan satu kebenaran yang luar biasa. Dia bilang kemerdekaan itu selalu datang dengan yang namanya tanggung jawab. Kalau kita lepas, keluar dari itu, kita akan terhilang. Kita akan mengalami namanya belenggu. Tapi puji syukur pada pagi hari ini. Kalau mungkin pagi hari ini Bapak Ibu, saudara ada yang di rumah Anda berkata, kok aku merasa pagi hari ini firman Tuhan berbicara secara pribadi untuk aku. Ada beberapa kemerdekaan dalam hidupku yang sudah terampas, hilang. Pilihanku akan masa depan sudah hilang, diambil karena aku membuat kesalahan. Karena aku membuat keputusan yang tidak bertanggung jawab. Saya mau kasih tahu kabar baik pagi hari ini. Di dalam Yesus ada kemerdekaan, ada pemulihan. Yohanes 8 ayat 36 sekali lagi katakan, bila anak itu memerdekakan kamu, engkau akan benar-benar merdeka. Saudara, sebagaimana anak yang bungsu, itu juga pernah mengalami apa yang dirasakan oleh orang-orang di Nauru. Saya percaya di Nauru pun bukan the end of the story, bukan akhir cerita. Masih ada satu jalan keluar. Si anak bungsu ini punya kebebasan. Dia punya uang yang banyak. Dia pergi dari rumah bapaknya. Freedom dia bilang. Freedom, merdeka. Tapi kemudian dia membuat keputusan-keputusan tidak bertanggung jawab. And guess what? Dia kehilangan semuanya itu. Saya bersyukur satu hal. Anak muda ini tidak berhenti pada yang namanya penyesalan. Ada begitu banyak orang yang setelah membuat kesalahan, dia menyesal seumur hidup. Menyesal, malu, merasa gagal. I know that feeling. Saya pun juga pernah melakukan itu. Saya pun pernah gagal. Tahu rasanya yang namanya malu, merasa gagal. Merasa gak ada harapan lagi. Tapi yang luar biasa dari anak bungsu ini adalah dia memutuskan untuk pulang. Dia memutuskan untuk bertemu kembali dengan bapaknya. Pagi hari ini, saya mau katakan bahwa pilihan ini masih ada. Saya mau katakan buat Anda yang mungkin menyaksikan, yang pagi hari ini berkata, aduh, kemerdekaan saya benar-benar sudah hilang. Ada beberapa hal yang tidak bisa saya lakukan kembali. Saya mau katakan masih ada jalan keluar, yaitu melalui pribadi Yesus. Tahukah saudara bahwa kebutuhan manusia yang terbesar adalah yang namanya pengampunan.
Penyesalan tidak membuat kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ada begitu banyak orang bersaksi, saya menyesal melakukan ini, menyesal, saya merasa gagal, saya malu. Saya berusaha untuk berbuat lebih baik. Tapi kemudian jatuh lagi di tempat yang sama. Pagi hari ini izinkan saya menawarkan sebuah solusi. Ada kebebasan yang sejati di dalam Yesus Kristus. Pada waktu kita mengaku dosa kita, pada waktu kita terbuka padanya, yang sebentar kita akan lakukan di dalam perjamuan kudus. Saya ingin Bapak Ibu di rumah juga boleh mempersiapkan hati untuk datang pada Tuhan. Terlepas dari apapun kesalahan yang pernah kita buat. Mungkin sebagai orang tua, mungkin sebagai seorang suami atau seorang istri, mungkin sebagai seorang pengelola keuangan. Saya mau katakan masih ada harapan pada saat kita memutuskan untuk bertobat dan kembali ke rumah Bapa, kembali ke dalam hadirat-Nya. Saya percaya Tuhan itu menerima, Dia mengampuni. Saya belajar bahwa pengampunan adalah hal yang paling mendasar yang manusia butuhkan. Pada saat kita diampuni, kita merasa diterima kembali, kita merasakan kasih-Nya. Dari situlah titik balik kehidupan kita. Pagi hari ini saya mau ajak kita untuk kembali ke rumah Bapa, kembali ke hatinya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, kita akan memperingati apa yang Tuhan Yesus lakukan. Remember, God loves you. Tuhan itu mengasihi setiap kita. Mari kita persiapkan hati kita.